Hai, jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang persiapan PPL. Mulai dari persiapan dan pada saat PPL itu kita ngapain aja sih? Perkenalkan, nama saya Wawan Aris Prasetyo. Saya mahasiswa PPG tahun 2020 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Baik teman-teman, itu nanti untuk PPL ada skemanya tersendiri yang jelas akan dilakukan di sekolah masing-masing. Untuk waktunya itu kurang lebih 1 bulan dan akan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama PPL 1, review PPL 1, PPL 2, dan review PPL 2. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah pada PPL 1 itu waktunya akan lebih panjang. Kemudian review PPL 1, PPL 2, dan review PPL 2. Sebelum PPL jelas kita harus menyiapkan perangkat, melihat jadwal, jadi koordinasi dengan kurikulum di sekolah. Nah, sambil PPL nanti ada kewajiban yang harus teman-teman lakukan atau penuhi. Yang pertama adalah kegiatan non-teaching, yang kedua adalah laporan PPL, dan yang ketiga adalah PTK. Nah, untuk detail laporan PPL, non-teaching, dan PTK nanti akan saya pisahkan di video yang tersendiri karena durasi. Baik, seperti ini teman-teman. Jadi untuk PPL saya akan bahas di PPL 1 dulu ya. Di PPL 1 waktunya adalah 2 minggu atau 12 hari. Kalau di angkatan saya kemarin seperti itu. Nah, di situ teman-teman harus melaksanakan minimal 2 tatap muka atau 2 pembelajaran dengan siswa selama 2 minggu itu ya. Itu minimal. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 ya silahkan. Yang penting perangkatnya teman-teman tuh ada. Karena setiap pembelajaran yang dilakukan dengan siswa itu harus berkualitas. Bukan hanya pembelajaran biasa yang misalkan hanya sebentar saja, itu tidak bisa. Terus kemudian nanti sembari PPL teman-teman harus memulai menyiapkan yang namanya PTK. Mulai disusun dari sebelum melaksanakan PPL 1 itu PTK-nya harus sudah ketemu judulnya dan seperti apa nanti teman-teman mengambil sampel di kelas. Saya akan jelaskan sedikit mengenai non-teaching. Kegiatan non-teaching itu artinya kegiatan di mana teman-teman di sekolah namun bukan pada saat jam mengajar. Itu juga harus dilaporkan, ditulis, bahkan dibuatkan videonya. Sekali lagi nanti untuk kegiatan non-teaching akan saya bahas di video tersendiri. Nah, pada saat PPL ini kalian akan ditemani oleh dosen dan guru pamong. Guru pamong itu bukan dari sekolah sendiri, tapi nanti akan dipilihkan atau dicarikan dari kampus. Pada saat PPL akan dibagi menjadi kelompok juga. Kalau di angkatan saya kemarin menjadi 4 mahasiswa saja, dan di situ mulai kalian jarang dengan meet ya. Tidak seperti biasanya sebelumnya kalian meet misalkan 1 hari itu 2 kali. Kalau di PPL itu tidak seperti itu lagi. Kalian sudah saatnya keluar di lapangan. Namun ada baiknya kalian tetap berkonsultasi dengan guru pamong dan dosen, minta kapan kita harus tetap daring atau meet seperti itu, karena nanti sudah tidak ada urusan dengan admin. Jadi silahkan janjian masing-masing dengan dosen. Kalau pada saat PPL itu ada yang namanya PPL 1 dan PPL 2. Nah, kalau di PTK itu ada yang namanya siklus 1 dan siklus 2. Nah, ini teman-teman harus bisa bedakan seperti itu. Intinya di PPL ini, di PPL 1 maupun PPL 2, tagihan laporan PPL dan PTK itu harus selesai. Nah, jadi teman-teman di PPL ini bukan berarti teman-teman harus santai-santai, tapi tetap menyiapkan data-data untuk PTK dan laporan PPL. Apalagi untuk PTK harus disusun sebaik-baiknya, karena untuk ketemu siswa itu tidak bisa kita mengulang-ulangnya, karena siswa juga bosan kalau kita ngajak kita belajar terus. Kemudian nanti di PPL 2 itu waktunya hanya 1 minggu, dan di situ minimal hanya 1 pertemuan saja dengan siswa. Ingat, jadi kemarin di angkatan saya di masa PPL itu PPL 1 2 pertemuan, terus kemudian review PPL 1 untuk laporan-laporan dan berkonsultasi dengan dosen, terus kemudian di PPL 2 itu 1 pertemuan. Jadi totalnya semua jadi 3 pertemuan. Kebetulan mata pelajaran yang saya pegang pada saat itu adalah komputer dan jaringan dasar, dan itu pertemuannya 1 minggu 1 kali. Jadi pas. Baik, sekian dulu video persiapan PPL dari saya. Intinya teman-teman harus siapkan perangkat, siapkan judul PTK, dan bagaimana teman-teman akan mengambil data untuk PTK itu. Terus kemudian sambil pelan-pelan disusun laporan PTK-nya, karena itu semua akan ditagih setelah PPL nanti. Bukan berarti meet-nya tidak rutin, terus kalian bisa santai-santai, tidak bisa, karena semua ini masih dalam rangkaian PPG. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.